Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas sosiolinguistik. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan tentang beberapa materi yang akan disampaikan pada after mid semester. 6 pertemuan kemarin sudah kita banyak diskusikan, dan teman-teman juga ada beberapa yang sudah membuat slide presentation tapi menggunakan versi YouTube-nya. Kali ini dengan kondisi wabah COVID-19 sehingga dianjurkan untuk kita work from home dan belajar menggunakan daring, sehingga saya mencoba untuk membuat video ini untuk memudahkan teman-teman membaca poin-poin penting tentang materi sosiolinguistik yang ada di kelas saya. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada allppt.com. Hasil template PowerPoint yang saya dapatkan di situ sungguh memuaskan, sangat memuaskan sekali, sehingga saya bisa membuat presentasi dengan menarik, tidak seperti biasanya. Untuk mahasiswa dan teman-teman yang lain, jika ingin mendapatkan template PowerPoint yang menarik, teman-teman bisa mencarinya di allppt.com dengan web www.free-powerpoint-template-design.com/. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan it's awesome template, it's amazing. Oke, kita akan coba lihat apa aja yang nanti akan kita bahas setelah mid semester ini. Ada 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang perubahan, pergeseran, dan pempertahanan bahasa. Yang kedua tentang bahasa dan masyarakat. Yang ketiga tentang bahasa dan kebudayaan. Yang keempat tentang bahasa dan konstruk sosial. Yang kelima tentang bahasa Arab, Fusha dan Amiyah. Dan yang keenam tentang ta'rif dalam bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan perubahan, pergeseran, dan pempertahanan bahasa. Oke, di sini akan saya coba jelaskan tentang definisi dan pendapat tokoh terkait dengan perubahan bahasa. Nah, di layar kaca teman-teman semua di situ ada gambar HP yang dalamnya ada ketikan. Itu sebenarnya sama dengan pengertian yang saya cantumkan di dalam atau di bawah tulisan definisi dan pendapat tokoh, bahwa perubahan bahasa itu menyangkut soal bahasa sebagai kode, di mana sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan sebagai akibat persentuhan dengan kode lain, bahasa itu bisa berubah. Perubahan bahasa lazim diartikan sebagai adanya perubahan kaidah, entah kaidahnya itu direvisi, kaidahnya menghilang, atau munculnya kaidah baru, dan semuanya itu dapat terjadi pada semua tataran linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik maupun leksikon. Nah, di bawah ini ada beberapa tokoh yang saya ambil sebagai untuk teman-teman memahami apa itu perubahan bahasa. Woodcock pada tahun 1990, perubahan bahasa itu tidak dapat diamati sebab perubahan itu sudah menjadi sifat hakiki bahasa, berlangsung dalam waktu yang relatif lama, sehingga tidak mungkin diobservasi oleh seseorang dalam waktu yang terbatas. Itu menurut Woodcock. Kemudian menurut Pujosodarmo, bahwa proses perubahan bahasa itu bermacam-macam. Paling tidak ada 2 macam yang bisa didefinisikan, yakni yang pertama, perubahan internal yang terjadi pada sistem gramatikanya. Perubahan ini biasanya terjadi secara perlahan. Dan yang kedua adalah perubahan eksternal, yaitu perubahan yang disebabkan oleh datangnya pengaruh dari bahasa lain. Perubahan ini bisa dengan proses yang relatif cepat, dan perubahan ini biasanya dimulai dari kekayaan leksikonnya. Nah, Bloomfield dan Saussure sebenarnya sudah juga mendefinisikan tentang perubahan bahasa, bahwa perubahan bahasa menurutnya menjadi perdebatan di kalangan ahli bahasa. Bloomfield dan Saussure mengatakan yang dapat kita lakukan adalah mengamati akibat dari perubahan bahasa tersebut. Akibat yang terutama dari perubahan bahasa tersebut adalah adanya perbedaan terhadap struktur bahasa tersebut. Ini terkait dengan definisi dan pendapat tokoh dari perubahan bahasa. Nah, di bawah ini ada jenis-jenis perubahan bahasa. Ada sekitar 5 jenis perubahan bahasa. Yang pertama adalah perubahan fonologi. Tadinya ada menjadi tidak ada atau sebaliknya. Jadi
Perubahan fonologi itu bisa terjadi tadinya ada menjadi tidak ada atau sebaliknya. Atau juga contohnya dengan penambahan fonem. Nah, yang kedua adalah perubahan morfologi. Perubahan morfologi adalah proses pembentukan kata yang juga disebut sebagai perubahan morfologi. Yang ketiga ada perubahan sintaksis. Ini bisa terjadi pada penyesuaian konteks kalimat. Jadi bisa saja struktur itu yang harusnya atau idealnya harus sesuai dengan struktur ternyata berubah, itu karena konteksnya atau tujuan tertentu dari penyampaian atau pembuatan sebuah kalimat tersebut. Nah, yang keempat adalah perubahan kosakata. Nah, perubahan kosakata ini dapat berarti bertambahnya kosakatanya yang baru atau hilangnya kosakata lama dan berubahnya makna kata. Sedangkan perubahan semantik yang umumnya adalah berupa perubahan pada makna butir-butir leksikal yang mungkin berubah total atau meluas atau juga menyempit. Ini adalah jenis perubahan bahasa. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini adalah quotes yang saya buat untuk juga memotivasi teman-teman supaya kita tetap bisa menyesuaikan kondisi dimanapun dan kapanpun dan seperti apapun kondisinya, tetap untuk kita belajar. Read and dream it. Kalau bukan karena doa, bukankah hidup tidak lebih dari sebatas keangkuhan? Keep fight, keep doa. Syahid Habib quotes. Oke, kita lanjut ya. Ini terkait dengan pergeseran dan pemertahan bahasa. Tadi kita sudah bahas tentang perubahan bahasa, sekarang bahas tentang pergeseran dan pemertahan bahasa. Pergeseran bahasa mengacu pada hasil proses penggantian satu bahasa dengan bahasa lain. Nah, pergeseran bahasa atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah language shifting, yakni penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang terjadi akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur yang lain. Pergeseran bahasa umumnya mengacu pada proses penggantian satu bahasa dengan bahasa lain dalam repertoire linguistik suatu masyarakat. Ini menurut Ibrahim tahun 2003. Sedangkan pemertahanan bahasa menyangkut masalah sikap atau penilaian terhadap suatu bahasa untuk tetap menggunakan bahasa tersebut di tengah-tengah bahasa lainnya. Menurut Khair pada tahun 1995. Nah, pendapat tokoh, pergeseran dan pemertahanan bahasa menurut Fasold, pergeseran dan pemertahanan bahasa merupakan hasil dari proses pemilihan bahasa dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pergeseran bahasa menunjukkan adanya suatu bahasa yang benar-benar ditinggalkan oleh komunitas penuturnya. Hal ini berarti bahwa ketika pergeseran bahasa terjadi, anggota suatu komunitas bahasa secara kolektif lebih memilih menggunakan bahasa baru daripada bahasa lama yang setradisional biasa dipakai. Khair dan Agustina mengemukakan bahwa pergeseran bahasa menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lain. Dengan kata lain, pergeseran bahasa akan terjadi bila seorang atau sekelompok orang penutur bahasa tertentu pindah ke tempat baru, yang mana bahasanya berbeda dan bercampur dengan mereka. Pendatang atau kelompok baru ini harus menyesuaikan diri dengan menanggalkan bahasanya sendiri, lalu menggunakan bahasa penduduk setempat dan terjadi selama beberapa generasi. Kalau ingat pendapat atau pepatah bahasa Arab kuno, itu ada yang disebut dengan man arafa lughata qaumin fasalima min makrihim. Barang siapa yang mengetahui bahasa suatu kaum maka akan selamat dari kemungkarannya atau kejahilannya. Nah, itu mengindikasikan bahwa adanya pergeseran bahasa pada seorang penutur itu juga diakibatkan atas dasar penyesuaian terhadap beradaptasi terhadap lingkungan baru. Oke, faktor pendorong pergeseran bahasa. Ada banyak faktor yang menyebabkan pergeseran dan kepunahan suatu bahasa. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di berbagai tempat di dunia, faktor-faktor tersebut seperti loyalitas bahasa, konsentrasi wilayah pemukiman penutur, pemakaian bahasa pada ranah tradisional sehari-hari, kesinambungan peralihan bahasa ibu antar generasi, pola-pola kedewasaan, mobilitas sosial, sikap bahasa, dan lain-lain. Nah, di bawah ini saya coba petakan ada sekitar 4 tentang faktor pendorong pergeseran bahasa yang biasa terjadi. Yang pertama adalah ekonomi, sosial, dan politik. Nah, masyarakat memandang adanya alasan penting untuk mempelajari bahasa kedua dan mereka tidak memandang perlu untuk mempertahankan bahasa etnisnya. Semua itu untuk tujuan meningkatkan ekonomi, status sosial, atau kepentingan politik. Yang kedua alasannya adalah demografi. Letak daerah baru yang jauh dari daerah asal bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran bahasa. Hal ini disebabkan kelompok-kelompok pendatang akan mengadakan asimilasi dengan penduduk setempat agar mudah diterima menjadi bagian masyarakat setempat. Nah, yang ketiga adalah sekolah. Sekolah sering juga dituding sebagai faktor penyebab pergeserannya bahasa ibu murid, karena sekolah biasanya mengajarkan bahasa asing kepada anak-anak.
Anak-anak ini kemudian menjadi dwibahasawan, padahal kedwibahasaan seperti kita ketahui mengandung resiko bergesernya salah satu bahasa. Yang keempat adalah migrasi. Salah satu faktor itu adalah migrasi. Jadi faktor dari pendorong pergeseran bahasa adalah migrasi yang berwujud dua kemungkinan. Pertama, kelompok-kelompok kecil bermigrasi ke daerah dan atau negara lain yang tentu saja menyebabkan bahasa mereka tidak berfungsi di daerah baru. Pempertahanan bahasa. The study of language maintenance and language shift is concerned with the relationship between change or stability and language usage patterns on the one hand, and ongoing psychological, social, or cultural processes on the other hand. In a population that utilises more than one speech variety for intergroup or for intergroup process. Ini menurut Fishman in Nancy Hamburger pada tahun 2006. Nah, dari pengertian pemetaan bahasa di atas bahwa secara umum pertahanan bahasa didefinisikan sebagai keputusan untuk tetap melanjutkan penggunaan bahasa secara kolektif oleh sebuah komunitas yang telah menggunakan bahasa tersebut sebelumnya. Lebih lanjut, Fasholt juga menyatakan bahwa pemertahanan bahasa ini merupakan kebalikan atau sisi yang berlainan dari pergeseran bahasa, yaitu di mana sebuah komunitas memutuskan untuk mengganti bahasa yang telah digunakannya atau memilih bahasa lain sebagai ganti bahasa yang telah digunakannya. Pemertahanan bahasa menyangkut masalah sikap atau penilaian terhadap suatu bahasa untuk tetap menggunakan bahasa tersebut di tengah-tengah bahasa-bahasa lainnya. Pempertahanan bahasa atau language maintenance lazim didefinisikan sebagai upaya yang disengaja untuk mempertahankan penggunaan bahasa tertentu di tengah ancaman bahasa yang lain. Dengan kata lain, pemertahanan bahasa dimaksudkan untuk satu, mewujudkan diversity kultural, yang kedua, memelihara identitas etnis, yang ketiga, memungkinkan adaptabilitas sosial yang tepat secara psikologis, menambah rasa aman bagi anak, dan yang kelima, meningkatkan kepekaan linguistis menurut Krista pada tahun 1990. Pemertahanan bahasa dan pemertahanan kebudayaan. Menurut Haidar Al-Wasilah, pemertahanan bahasa secara umum juga sangat erat kaitannya dengan pemertahanan kebudayaan. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, antara lain yang pertama, nilai bahasa terletak pada makna yang disimbolkan oleh bahasa. Bahasa Inggris misalkan dianggap simbol modernisme dan teknologi, sementara itu bahasa Arab dianggap sebagai simbol agama Islam. Dua contoh ini menguatkan asumsi bahwa bahasa adalah kendaraan kebudayaan. Dalam konteks Indonesia, rujukan budaya nasional pada mulanya tiada lain adalah budaya-budaya etnis yang diklaim khususnya oleh para birokrat pemerintah atau kelompok elitis dalam masyarakat Indonesia sebagai budaya nasional. Nah, kita tidak boleh melupakan bahwa negara kesatuan Indonesia ini terbentuk atas kesepakatan kelompok-kelompok etnis untuk menghimpun diri dalam sebuah organisasi yang disebut dengan kesatuan atau disebut negara kesatuan. Yang ketiga adalah pada umumnya orang asing mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah lebih banyak didasari oleh minat mempelajari budaya daripada bahasanya. Demikian pula pada umumnya para turis yang datang ke Indonesia juga ke negara lain terpanggil untuk melihat budaya Indonesia bukan untuk mempelajari bahasanya. Sehingga pemertahanan bahasa dan pemertahanan budaya itu sangat erat seperti apa yang disampaikan oleh Haidar Al-Wasilah. Oke, ini quote terakhir sebelum kita tutup pada sesi kali ini. Aya kahayang barijeng teu dibarengan ku usaha sareng doa masarwa jangan bodor. Ini adalah quote Sundanesia yang waktu itu saya sering bikin quote ini di Facebook saya sekitar tahun 2015, 16, 17an kalau nggak salah. Jadi sekali lagi, aya kahayang barijeng teu dibarengan ku usaha sareng doa masarwa jeung ngabodor. Oke, jadi kalau ada keinginan, sama seperti keinginan atau cita-cita, keinginan yang mau kita capai, keinginan kita bisa mempelajari sesuatu, menguasai sesuatu, itu kalau hanya sebuah keinginan tapi tidak dibarengi dengan usaha dan doa, sarwa jeung ngabodor cek orang Sunda mah. Oke, thank you for watching this video and to be continue in the next content. Jadi pada saat di konten selanjutnya di pertemuan kedua 3, 4, 5, dan 6 akan saya coba bahas lagi. Thank you.